Dalam prediksi pada pagi ini, marilah kita menunjukkan syukur kita kepada Tuhan atas keberkahan dan rahmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita masing-masing. Kita juga bersyukur atas anugerah kehidupan di hari ulang tahun Romo dari Soekarno Paroki. Semoga Allah yang baik memberikan memenuhi kesehatan, kebahagiaan, sukacita, secara khusus di dalam karya imamannya. Kita juga mohon kelancaran bagi para saudara diakon yang akan menerima acara imamat pada tanggal 21 November nanti. Kita sampaikan juga intensi pribadi kita masing-masing dan intensi keluarga. Shalom nama Allah dan kebenaran Roh. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita masuki hari Minggu biasa ke-33. Tahun liturgi hampir berakhir. Ini liturgi membicarakan akhir dunia. Suatu pesan yang akan mengejutkan juga, tetapi itu pun suatu Injil, artinya warga gembira. Kita tahu tiada kebinasaan satu pun merupakan akhir segala-galanya, dan bahwa pekerjaan dan pembangunan kita bersifat sementara. Sebab sekali waktu putra manusia akan datang dan barang siapa itu baik akan bersinar bagaikan matahari dan hidup kekal. Berjaga-jaga jika kamu ingin diselamatkan, sebab tidak ada yang tahu kapan penolong akan datang, hanya Bapa yang mengetahui. Saudara-saudari, marilah kita hari sejenak kita mengakui dan menyesali segala dosa kita di hadapan Allah, supaya layak untuk merayakan misteri suci ini. Bersama-sama saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa menasihati kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin.
Ya Allah, melalui pengorbanan Putra-Mu di kayu salib, Engkau berkenan untuk menyelamatkan umat manusia di sepanjang jalan. Dan berilah kami untuk tetap setia mengikuti putra-Mu, sehingga telah Kau ikut sertakan dalam perkumpulan para iman di surga. Sebab Dia Tuhan dan Penghanda kami, yang bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari buat Daniel. Aku, Daniel, mendengar malaikat Tuhan berkata, pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsa. Akan ada suatu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa sampai pada waktu. Tetapi pada waktu itu, bangsa-Mu akan tertutup, yakni siapa saja yang didapati namanya tertulis dalam kitab. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam bentuk tanah
akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang abadi. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari.
dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Kristus hanya mempersembahkan satu kurban karena dosa. Dan sesudah itu, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang, ia hanya menantikan saat di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban itu saja, Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi, apabila untuk semuanya itu sudah ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu tahan berdiri di depan Anak Manusia. Tuhan bersama dan inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada masa itu, sesudah siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Pada waktu itu pula, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari 7 bumi sampai ke ujung langit. Tarilah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai berbuah, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang begitu. Sesungguhnya aku berkata kepada orang-orang zaman ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu,
malaikat-malaikat di surga tidak, dan putra pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita masih ingat ketika kita masih sekolah atau kuliah, pada saat di dalam ujian UTS atau UAS, pasti guru atau dosen akan memberikan suatu kisi-kisi atau gambaran soal yang akan keluar di ujian nanti. Kalau guru atau dosen yang bukan, biasanya muridnya akan bilang kepada mahasiswanya, "Pak, Bu, tolong dong bagi kisi-kisinya." Akan dikasih gambaran soalnya. Tapi kadang ketika hari hanya apa yang dikasih bahannya akan berbeda dengan soal yang belum sama. Kalau dari dia, jadi berdua juga ya, bagi filsafat, sifat ujiannya bukan. Begitu keluar ujiannya di buku sampai tidak ada yang keluar di artinya apa? Berjaga-jaga. Nah, bisa juga ketika menjadi seorang imam, suster, ataupun biarawati, ketika akan ditugaskan di tempat misi yang baru, juga akan diberikan gambaran situasi dan keadaan di mana mereka akan ditugaskan. Walaupun tidak detail, setidaknya mereka punya gambaran apa yang harus disiapkan, apa yang harus nanti kalau dihadapi pada sesuatu itu harus siap dan juga tahu jalan keluar. Gambaran-gambaran itu akan membantu kita semua di dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin kita juga bisa lihat tanda-tanda alam saja gunung meletus, atau mungkin juga ini yang mulai ada namanya itu gempa dan sebagainya. Ada gambar-gambar apa yang harus dibuat agar kita semua selamat berjalan. Tentu masih ingat juga dalam ingatan kita setelah tahun 2000 sampai saat ini 2012 ada lagi sudah mulai isu tentang tadi kiamat. Fenomena juga menunjukkan tentang akhir dunia. Bahkan gereja pun mengadakan seminar-seminar tentang akhir zaman, dan biasanya belum. Ya, kalau misalnya nanti bulan depan ada seminar tentang akhir zaman yang akan dilakukan oleh pastor ini. Hari ini kita langsung dulu. Tapi kalau bulan depan ada dalam kitab suci sebenarnya sampai hari Sabtu masih satu dan tapi coba kalau yang fenomena spektakuler semua orang penasaran seperti apa akhir zaman ini. Saudara sudah terkasih dalam Tuhan, bacaan-bacaan suci hari ini dalam hari biasa 33 juga memberikan kita suatu gambaran tentang akhir zaman, tentang membuat nabi, apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi itu semua. Dalam bacaan pertama, membuat Daniel, bahwa Daniel itu mendengar perkataan Tuhan yang mengatakan bahwa Mikael pemimpin besar akan Daniel antara bangsa. Mikael akan memberikan keselamatan, akan menjaga dari segala bencana. Dan siapa yang berbuat baik, dia akan berjalan. Artinya, dia yang akan dipilih oleh Tuhan. Demikian juga dalam bacaan Injil, Yesus juga memberikan gambaran tentang akhir zaman. Dikatakan bahwa sesudah sisaan berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Sabda Yesus ini bukanlah sabda untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengajak kita supaya bersiap-siap kalau tiba waktunya. Kapan waktunya, di mana, dan jam berapa? Sekali lagi, dalam bacaan Injil yang di akhir Yesus mengatakan bahwa anak malaikat sudah tidak tahu, putra manusia pun tidak tahu, yang tahu adalah
Ajaran Yesus dari kita adalah sekali lagi memberikan kita ajaran untuk sikap waspada, sikap berjaga-jaga. Artinya bahwa kita mulai untuk membangun sikap yang penuh kasih, taat kepada Tuhan, setia kepada-Nya, baik dalam perkataan, perbuatan, dan tindakan kita sekalian. Kalau orang itu berbuat baik dalam hidupnya, dia akan memiliki suatu cahaya dalam hidupnya dan dia akan diselamatkan. Tetapi orang yang tidak mau bertobat, tetap dia tetap mempertahankan dosanya, itu sudah menjadi risiko. Pada akhirnya dia akan dipisahkan. Saudara, sebagai kekasih Tuhan, harusnya kita juga bersyukur kepada Tuhan karena apa? Karena kita semua adalah anak-anak terang, anak-anak terang. Kita semuanya dibaptis, berarti kita memberikan diri sepenuhnya menjadi putra Allah. Dan dalam kehidupan kita hendaknya juga memancarkan kasih Tuhan, taat kepada Tuhan Yesus yang adalah Imam Allah. Di mana dalam bacaan kedua bahwa dikatakan Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang kuduskan. Jadi apabila semuanya itu sudah ada pengampunan, tidak perlu lagi persembahkan kata dosa. Intinya kita juga seperti ajar untuk bertobat. Jangan kita melihat tanda-tanda zaman, tanda-tanda alam sampai gunung meletus, banjir, tsunami, angin topan, dan mengatakan, Tuhan sudah wajar iklim. Dan biasa tapi harus iklim. Tapi kita juga bisa membaca bahwa di situ ada Tuhan juga berbicara kepada kita. Itu belum apa-apa. Coba nanti suatu kita ada mulai lagi panik, mulai Tuhan apabila Tuhan saya akan berdosa. Ketika manusia mulai berkesadaran itu, kita semua ada untuk memperbaharui diri kita agar suatu waktu Tuhan datang. Kita semua sudah siap. Saudara, sudah berkasih kepada Tuhan. Setiap kali saya bisa di anak di Dubai, saya bikin investasi, karena hampir tiap hari saya bisa seperti dan sebagainya. Nah, di situ saya selalu mengatakan dan merefleksikan tentang kehidupan kita. Kita akan sama seperti saudara kita yang menjadi. Situasinya kapan kita tidak tahu, waktunya kapan kita tidak tahu, di mana tepatnya kita tidak tahu. Yang bisa kita lakukan adalah berbuat baik, melandasi hidup kita dengan cinta kasih. Kalau kita punya dendam, itu mulai untuk tidak memaafkan. Kalau kita bersakit hati, ya kita juga melupakan pada ini. Jangan justru kita juga emosi. Coba kalau sekarang kita emosi, kita benci sama semua orang, semua kita, percayalah akan membuat diri kita lemah, membuat kita ada dalam dosa. Tandanya bagaimana? Tandanya bisa jadi kesehatan. Kalau darahnya tinggi, berarti kalau gulanya naik, kalau orang suka cita dan mengalami percaya semuanya normal, semuanya baik. Untuk saya cek kayak gitu orang sama saya bilang dari bapak hasilnya jelek tapi dia mesti bersih istirahat gitu hasilnya bagus artinya bahwa tanda-tanda itu juga bisa dilihat dari tanda fisik dalam diri kita. Apakah kita lemah, apakah kita sungguh-sungguh memiliki dosa? Kalau iya, mulailah bertobat. Saya mengatakan, jadilah hidup kita itu seperti tahu hari ini adalah hari terakhir. Kalau saya dan Bapak Ibu saudara-saudara tahu, besok saya akan dipanggil Tuhan atau nanti sore saya akan dipanggil Tuhan, apa yang kita lakukan? Mulai untuk berendah diri, mulai untuk berlari diri. Itulah ajaran Yesus. Waspada dan berjaga-jaga supaya kita semua menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa berlari, pribadi-pribadi yang memiliki hidup selaras dalam kehendak kasih dan terlebih dari itu kita selalu setia dan taat pada Sang Imam Agung, yaitu Tuhan Yesus yang akan memberikan keselamatan kepada kita semua.
Semoga Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama kami. Aku percaya akan Bapa yang Maha Kuasa, di dalam yang hidup, Yesus Kristus, yang kami dari Roh Kudus Allah Bapa mengendaki kita semua dapat bersatu dengannya dalam kerajaan-Nya yang mulia. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya agar kita termasuk dalam lingkungan orang-orang yang dipilihnya yang telah masuk dan tinggal di kerajaan. Bagi gereja, umat Allah yang masih berziarah, semoga Allah Bapa Maha Baik menuntun langkah berziarahan umat sehingga tidak berpaling ke belakang, namun memandang ke depan untuk membangun masa yang lebih baik berkat karunia Kristus. Marilah kita bagi masyarakat yang tertimpa kelaparan, perang dan bencana alam, semoga kami tidak muak atau putus asa atas keadaan dunia dewasa ini, melainkan mampu melihat juga sinar-sinar harapan yang cerah dan mampu mewartakan Injil Kristus dengan memperkembangkan dunia serta manusianya. Marilah kita bagi orang-orang yang dianiaya demi kebenaran dan keadilan, khususnya umat Kristiani di Tiongkok, semoga Bapa senantiasa meneguhkan dan menghibur orang-orang yang dianiaya demi keadilan dan kebenaran, sehingga mereka terus bertekun dalam menjadi saksi Injil bagi semakin cerahnya dunia. Marilah kita mohon. Bagi komunitas kita, semoga komunitas kita selalu hidup waspada dan prihatin, saling terbuka, giat bekerja sama dengan tulus untuk kesejahteraan dunia, dan terbuka untuk bertumbuh dalam Kristus. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, Engkau telah memilih kami dalam Kristus dan menghendaki kami hidup seperti Dia. Maka kami mohon semoga kami mengenalnya sedalam-dalamnya dan semoga Ia menjadi daya utama kami, sebab Dia Tuhan kami ini dan sepanjang masa. Amin. Oh
Berdoalah saudara-saudara, supaya kesemangat berkenan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan persatukannya dengan Tuhan Kristus Putramu, agar mendatangkan keselamatan bagi kami sebagai Tuhan dan pengantar kami. Amin. Tuhan bersama Dan bersama sungguh panas dan benar, layak dan menyenangkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabda. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau kudus kepada kami, sebagai keselamatan dan kudus yang terjadi manusia dari kudus dan dilahirkan oleh perahu. Seraya melaksanakan kehendakmu dan memperoleh Tuhan yang kudus bagi Dia menyatakan makan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami melakukan pembelaan dengan satu suara bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sungguh segala kekudusan, maka kami berdoa. Kuduskanlah persembahan iman dan kehadiran, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia mengucapkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta Dia bersabda, terima dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan kamu. Demikian pula sesudah berjamuan,
Dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan besar, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kamu." Mari mengucapkan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa bagi kehidupan dan dialog keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau amat layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihitung menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh, agar Engkau menyempurnakannya dalam kita kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Antonius serta saudara Aniba. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan kami. Dan akan semua orang yang telah berkelah dalam rahiman dan terima mereka dalam cahaya agama. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terhibur dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Kedawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan seluruh orang kudus dan masyarakat yang hidup dunia dan tenaga lama. Semoga kami pun Engkau terkenangkan, serta memuji dan memuliakan Engkau dengan Tuhan Yesus Kristus Putra. Bermanfaatlah dia bersama dia dan dalam dia. Bagilah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Hidup penjelasan kita dan berkaitan dengan maka beranilah kita bersyukur.
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami akan dikuatkan oleh kelimpahan kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan. Sambil menantikan harapan yang kebahagiaan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah kau perhitungkan dosa kami, tetapi perbaiki dalam iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan firman Engkau yang hidup dan berada sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama dan bersama rohmu. Lihatlah anak doa, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagia saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak doa. Tuhan, saya tidak akan engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita doakan bersama doa novena Roh Kudus, intensi khusus untuk tahfidzan imam untuk tanggal 21 November. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah terbaik kami berdoa setiap saudara-saudara kami. Dia akan berkandungan adilan kita yang dia akan berasal langsung. Dia akan menjadi sumber tidak dia akan menjadikan dia akan menjadi Kristian pertama yang akan menerima sakramen ibadah pada 21 November 2024 nanti. Kami mohon berkenanlah Engkau menurunkan roh hingga kasih-Mu kepada saudara-saudara kami yang akan menerima tahfidzan imam ini, agar mereka semakin mampu menanggapi, menghayati dan menghidupi panggilan imamannya dengan hati penuh syukur dan bahagia, sehingga mereka menjadi imam yang kudus, setia, penuh kasih dan murah hati dalam melayani sesamanya. Ya mudah, dan mudah kami semua. Berkenanlah Engkau dan ini dan ini Tuhan yang akan menerima tahfidzan imam ini dengan doa-doa. Semoga mereka mampu belajar kesucian, iman dan kedalaman untuk menjadi pelayan kasih Kristus yang setia sampai akhir hayatnya. Semua ini kami berdoa dengan balapan putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus dan hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus ini dan kekal. Santo Yohanes Maria Vianney, Santo Yohanes Pembaptis, Salam Maria. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, bersyukur kami haturkan kepada-Mu atas hidangan surgawi yang telah kami nikmati dalam perjuangan Kristus ini. Semoga pengorbanan kami dijiwai kami untuk berdamai berkorban demi kepentingan gereja dan masyarakat, serta memperkokohkan kami akan langit baru dan bumi yang baru yang Kau janjikan sebagai Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian beberapa telah dibuka pendaftaran baptis bayi untuk pembaptisan hari ini tanggal 20 November. Formulir pendaftaran diambil di sekretariat kami. Para orang tua dan wali calon baptis bayi diharapkan mengikuti rekolesi pembaptisan pada tanggal 23 November 2024. Untuk para kasutri yang berulang tahun perkawinan di bulan Agustus, September dan Oktober, diundang hadir di misa hari ulang tahun perkawinan pada hari Minggu tanggal 24 November pukul 7.30. Bapak Ibu yang akan hadir mendaftar dulu ke sekretariat kami atau ke Bapak Albert Setia
Yayasan Sari Suci telah membuka pendaftaran peserta didik baru secara umum untuk jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi langsung ke sekolah. Nama dan alamat sekolah dapat dilihat pada papan umum. Mengundang semua orang muda usia 15 sampai 35 yang belum menikah untuk hadir dalam misa Hari Orang Muda Sedunia pada hari Minggu tanggal 24 November dengan tema Orang yang berharap kepada Tuhan akan berlari dan tidak akan lelah. Setelah misa, acara akan dilanjutkan dengan turnamen Mobile Legends Bunda Maria Championship. Bagi orang muda yang berminat, diharapkan mendaftarkan diri kepada saudara lain. Informasi lebih lanjut dapat dibaca di papan pengumuman panitia. Sekian pengumuman, terima kasih. Hadir rekan kita juga ada kamu suster PPP. Mereka sudah memperkenalkan diri. Mereka dari jauh-jauh dari kota Cimahi. Selamat pagi untuk kita semua. Semangat, kami baru datang ini apakah kami akan mengajari tepuk semangat pagi. Jadi begini, tepuk semangat pagi, pagi, semangat pagi, harus happy, tunjuk gigi, jadi yang giginya yang tidak butuh pede aja. Tepuk semangat pagi, pagi. Jawabnya, aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati, cukup semua, ya. Jadi karakteristik. Apa kabar hari ini? Aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati, cukup semua. Pas giliran umur ini kebenaran. Saya teman-teman ya, ulang lagi. Apa kabar? Semua diberkati, semua. Kita mulai semangat lagi. Apa kabar hari ini? Aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati, semua. Kita pergi. Nah, sekarang yang perempuan. Apa kabar hari ini? Aku diberkati, kamu diberkati. Semua diberkati, semua. Nah, Bapak Ibu, di sini saya tidak sendiri karena di sana ada dua saudara saya yang putih sekali, namanya Suster Clara OP. Semoga Suster Clara berdiri. Nah, itu Suster Clara, dia berasal dari Nias. Sekarang junior tahun keempat, jadi dia akan ingat kami. Yang di sebelahnya yang setengah putih itu namanya Suster Felicitas OP. Coba Suster Felicitas berdiri. Nah, Suster Felicitas OP. Dia berasal dari Supiran, Sulawesi. Kalau yang hitam ini mungkin dengan nomor itu, saya namanya Suster Renata. Saya berasal dari Medan, Urmar. Bapak Ibu, hadirnya kami di sini sebenarnya cuma ikut aja sama musuh cewek dulu.
itu pengen hidup bisa di sini. Gimana sih rasanya bisa di Garut, umatnya seperti apa? Ternyata sangat welcome sekali dan rasanya kami pengen pindah aja di sini. Tapi kan tidak mungkin ya, soalnya pelayanan kami juga harus dinikmati. Kalau kami pergi, kasihan ya sana saya. Nah, kami bertiga di sini juga tadi diberi kesempatan untuk mendampingi dia. Jadi kami sangat merasa bahagia di sini, sangat merasa senang. Lain kali kalau misalnya ada bapak boleh diundang-undang kami di sini. Nah, kami berasal dari Ordo Purwakarta, biasanya dipanggil Suster OP atau Dominikan. Kami berada di 8 keuskupan, ada di Jakarta, Semarang, Purwokerto, Surabaya, ada di luar Jawa itu di Lampungka, Sibolga, dan juga ada di Pontianak. Karya-karya kami ada rumah sakit, terus ada karya kesehatan, pendidikan, pastoral, sosial. Nah, sosial ini ada di Panti Asuhan Ciboncel. Terus itu kalau dari sosialnya itu ada di Cimani, yaitu Panti Berdakaritas di Joko. Dan juga ada anak asuh di sana, Cimani. Dan saya sendiri berkarya di desa Santa Teresia Cimani. Di sana ada juga SD Santa Maria, SD Santo Yusuf, SMP Santo Mikael. Jadi maka itu kalau misalnya ingin tahu seperti apa sih sekolah pendidikan di sana, boleh dong ya anak yang disekolahkan di sana. Kita akan terima dengan baik hati, soal pembayaran harus dibayar ya. Kami juga punya tidak hanya suster OP saja, pastor-pastor OP juga ada di Surabaya. Dan Bapak Ibu, kayak misalnya pengen mengikuti spiritualitasnya Santo Dominikus, saja tidak perlu masuk ziarah. Di sana ada Dominikan Awam. Dominikan Awam itu ada di Surabaya, ada di Purwokerto, ada di Cimahi juga ada di Jakarta, ada di Yogyakarta juga ada. Jadi kehidupan mereka kurang lebih juga ada di bersama. Jadi mengadakan pertemuan sekali sebulan, ada studi bersama, doa bersama. Jadi untuk Bapak Ibu yang dulu pengen jadi pastor atau mau jadi suster tapi tidak yakin, belum kepicu sama yang lain, boleh menjadi Dominikan Awam. Dan untuk kaum muda, harapannya kami juga di sini berhubungan dengan pergaulan, karena belum ada yang menjadi OP itu dari dalam, apalagi dari paruh ini. Karena sepertinya umatnya juga baru bertemu dengan sosok OP hari ini dan hari yang kemarin. Begitu saja perkenalan dari kami. Mohon doanya untuk perjalanan bersama kami, karena kami masih sangat muda dan generasi itu sering kali muncul. Misalnya kalau kami lihat ada UMK yang cakep itu berjuta hati itu. Tapi godaan bukan hanya dari situ saja, kadang-kadang dari satu, dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kan mohon doanya untuk kami semua kalau terpanggil supaya kami boleh setia sampai akhir. Terima kasih banyak. Terima kasih Suster Ray. Mereka masih ada di bawah 25 tahun, sekitar 20-an, masih kecil, tapi suster. Kalau orangnya juga kecil, kecil. Ya, terima kasih Pak Suster. Mereka memang kembali ingin menikmati suasana Garut. Jadi mereka sudah berempat, tapi ada juga yang terus rekan mereka atau mungkin anak muda biarlah sana menjadi kasus oke. Ada suster di sini, sekolah ya. Kalau yang sudah sendiri boleh makan. Terima kasih untuk kita semua, terutama untuk rekan tugas teknologi, Kepala Bistina, Pak Kristi, Rektor Masmur, Asisten Imam, Dirjen, Organisasi dan Pembuat Suara. Terima kasih juga untuk Diakon Bowo yang terakhir menjadi gelar Diakon di depan dia resmi di sini. Ya, doakan supaya sungguh-sungguh menjadi imam satu gembala yang baik. Terima kasih ya berdoa dan selamat untuk mempersiapkan diri untuk menerima kisah. Selamat datang untuk para jodoh-jodoh.
Baiklah kita mohon berkata. Tuhan bersamamu. Berkati saudara-saudari sekalian, dan kebenaran Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai.